warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adlani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancang bangun mini prototype PLTB sebagai media pembelajaran. Latar belakang masalah konsumsi listrik di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi listrik di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan listrik, diperlukan sebuah energi baru terbarukan yang mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional yang semakin besar. Berdasarkan data IEA Clean Coal Center sampai Mei 2012 menunjukkan bahwa jumlah pembangkit listrik tenaga uap di dunia itu telah mencapai 2.300 unit dan 7.000 unit per individu. Data ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa konsumsi energi fosil dalam penggunaan energi listrik sangat besar. Penggunaan energi fosil dalam pemenuhan energi listrik ini ternyata lambat laun menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak buruk yang paling terasa saat ini adalah global warming. Semakin banyaknya dampak buruk yang timbul akibat penggunaan energi fosil ini menyebabkan banyak negara membangun dan mengembangkan berbagai macam pembangkit listrik dengan energi alternatif. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Tujuan dan manfaat. Tujuan secara umum kegiatan ini untuk menghasilkan prototipe pembangkit listrik tenaga bayu sebagai media pembelajaran. Tujuan khususnya dari perbuatan prototipe pembangkit listrik ini, siswa dapat mengetahui cara kerja PLTB dengan dimensi prototipe. Manfaat lainnya adalah sumber energi terbarukan, menjadikan sumber energi terbarukan teknologi yang tidak menggunakan emisi atau ramah lingkungan. Selanjutnya, untuk menekan pengeluaran biaya pembayaran listrik, dan yang tidak kalah penting adalah prototipe PLTB ini bisa menjadi media pembelajaran. Turbin angin. Turbin angin merupakan alat konversi energi angin menjadi energi mekanik. Energi angin ini sendiri merupakan hasil dari setengah kali massa jenis udara dengan luas penampang cakupan dari turbin angin dan pangkat 3 dari kecepatan anginnya. Terdapat dua jenis turbin angin, diantaranya adalah baling-baling yang berputar secara horizontal dan baling-baling yang berputar secara vertikal aksis. Jenis turbin yang akan dipakai saya ini adalah turbin angin horizontal, yang mana turbin angin horizontal ini mempunyai poros yang sejajar dengan tanah dan arah poros utama sesuai dengan arah datangnya angin. Turbin angin terdiri dari sebuah menara dan kincir yang berada pada puncak menara tersebut. Poros kincir dapat berputar 360 derajat terhadap sumbu vertikal untuk menyesuaikan arah angin. Selanjutnya, komponen-komponen pada turbin angin. Komponen utama terdapat gearbox. Alat ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Selanjutnya, brake system digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Generator dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator ini merupakan komponen terpenting dalam pembuatan sistem turbin mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya dapat dipelajari dengan menggunakan teori medan elektromagnetik.
Singkatnya, poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan kawan yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini berupa AC. Selanjutnya, terdapat penyimpan energi berfungsi sebagai backup cadangan energi listrik. Kita perlu menyimpan sebagian energi yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun. Contoh sederhana dari penyimpan energi adalah aki mobil untuk skala besar dan batu baterai untuk skala kecil. Selanjutnya terdapat rectifier inverter, berfungsi sebagai penyearah. Rectifier dapat menyearahkan gelombang sinusoidal AC yang dihasilkan oleh generator menjadi gelombang DC, sedangkan inverter berarti pembalik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah blade atau baling-baling, berfungsi untuk mengkonversikan sebagian tenaga angin menjadi tenaga mekanik. Di sini kita mendapati perbandingan dan parameter pada blade. Membuat perancangan blade harus mempertimbangkan perbandingan dan parameter yang dihasilkan. Berikut adalah perbandingan Airfoil National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). Dapat kita ketahui dari perbandingan di atas dapat dilihat pada NACA 4412 yang nilai CL per CD-nya tertinggi. CL/CD itu adalah lift per drag-nya tertinggi. Selanjutnya parameter blade NACA 4412 ini menjadi kandidat kuat untuk merencanakan perancangan blade. Selanjutnya ini terdapat desain airfoil. Terdapat 3 buah airfoil untuk menjadikan turbin angin blade horizontal. Kesimpulannya, dari melakukan perancangan dan membuat prototipe ini sebagai media pembelajaran, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Blade turbin angin memakai jenis airfoil NACA 4412 berbahan kayu taperless yang dalam perancangan dikatakan jenis bentuk yang ideal untuk digunakan sebagai kincir angin. Menggunakan jumlah blade sebanyak 3 buah dengan lebar blade 7 cm, panjang blade 40 cm dan tebal blade adalah 1,3 cm. Kecepatan angin sangat mempengaruhi energi yang dihasilkan oleh turbin. Makin kencang kecepatan angin yang dimiliki angin alam dan buatan akan memberikan besarnya tegangan arus yang dihasilkan. Pada blade bahan kayu, saat pengujian angin alami, blade bisa berputar sendiri saat kecepatan angin 6 meter per sekon. Sedangkan pada angin buatan pada jarak 80 cm dengan kecepatan angin sebesar 5,3 meter per sekon. Selanjutnya, bagaimana cara kerja turbin angin? Mari kita simak videonya. Wind turbines use generators to transform kinetic energy into electricity. But how does a generator do that? Let's find out what's happening. The physical phenomenon on which generators rely is magnetic induction. Induction in the form of voltage occurs when either a conducting coil is placed in a changing magnetic field or when the coil moves around in a magnetic field. Most wind turbines use the first approach. The mechanical force of the blades drives the rotor of the generator. This creates a rotating magnetic flux inside the stator of armature coils. However, there are different types of generators.
To simplify, we will first consider a synchronous generator with just 4 magnetic poles. Permanent magnets cause a magnetic flux, or alternatively, rotor coils can be excited with a DC power source. This is what the magnetic flux would look like for a 4-pole rotor. When an armature coil is wrapped around a rotor, the moving magnetic flux creates an alternating electromagnetic force in the coil. The electrons inside the material are disturbed by the magnetic field and are forced to move in an alternating direction. The displacement of the electrons during a rotation can be plotted in a graph. This creates a sine wave pattern, hence the name alternating current. By adding 2 more armature coils on a 120-degree angle, a 3-phase current can be generated. This is generally used for transporting electric power. The speed of the alternating magnetic flux defines the frequency of the current. So adding more poles and more RPM creates a higher electric frequency. Now let's consider that the armature coils are connected to the 3-phase current of a grid. This 50 Hz 3-phase alternating current actually creates a rotating magnetic field, like this. The magnetic field of the rotor locks on to this magnetic field. In a synchronous generator, the rotor follows the frequency of the grid. You can compare the grid with a steady moving, heavy train. You can push against it, but it won't actually move faster. You're bound to the speed of the train. And how do you board a moving train? In a 4-pole rotor that is connected to the grid, the shaft will have to turn 1500 RPM. Gearbox turbines use gearboxes to increase the frequency of the rotor shaft. Direct drive turbines use more poles. And first, system controls let the turbine speed up before connecting the generator to the grid at just the right time. Currently, most wind turbines use a variable speed generator, like the doubly fed induction generator. These use power converters to allow so-called slip for the rotor speed to vary. So now you know, this is how a generator of a wind turbine makes energy for the grid. This episode was brought to you by Dob Academy. Semoga setelah melihat penjelasan dari video tersebut, kita dapat lebih memahami bagaimana cara kerja turbin angin. Kesimpulan dari video tersebut adalah prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada kincir. Lalu, putaran kincir digunakan untuk menggerakkan generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.